Untuk melihat bagaimana jalannya gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di lokasi. Hadisti, bagaimana situasi terkini, update dari jalannya gelar perkara khusus ini? Ya, David Siloha, hingga malam hari ini gelar perkara terkait kasus ijazah palsu Jokowi masih berlangsung dengan rangkaian masih di sesi kedua. Memang dalam rangkaian gelar perkara khusus hari ini digelar secara dua sesi, yang mana kalau sesi pertama tadi sudah dimulai pukul 10 dan selesai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan 5 tersangka pada klaster pertama. Kemudian untuk sesi kedua tadi dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan hingga saat ini masih berlangsung, di mana untuk sesi kedua ini diikuti oleh Roy Suryo dan juga Rismon Sianipar serta juga Dr. Tifa. Tadi dari hasil sesi pertama disebutkan oleh para 5 terlapor bersama juga dengan kuasa hukum, yang mana ini memang semuanya merupakan kubu Roy Suryo, menyebutkan bahwa dari hasil gelar perkara ijazah atau dokumen asli milik Joko Widodo tadi sudah ditunjukkan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Tentunya dengan ditunjukkannya ijazah asli ini menjawab pertanyaan atau memang tuntutan utama dari tujuan digelarnya gelar perkara khusus ini, yakni memastikan apakah betul bahwa ijazah asli Joko Widodo ini sudah berada di tangan atau sudah disita oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian juga melihat secara langsung ijazah asli tersebut, namun tadi yang masih menjadi perdebatan oleh pihak kubu Roy Suryo ini adalah bahwa ijazah pembanding yang sudah ada di tangan pihak Polda Metro Jaya juga ada sebanyak 13 ijazah dari milik alumni UGM juga. Ini tidak dapat ditunjukkan karena masalah hak kepemilikan, sehingga ini belum bisa dibuktikan apakah ijazah ini betul asli ataupun identik, tidak bisa disebutkan karena dari pihak Roy Suryo CS atau kubu Roy Suryo ini menyebutkan bahwa ijazah asli yang mereka lihat tadi ini diklaim sama dengan ijazah yang sudah tersiar di beragam media, tidak ada perbedaan, namun tidak dapat dipastikan terkait keabsahannya karena tidak dapat dibandingkan tadi dalam gelar perkara, di mana selanjutnya ini akan dapat dibuktikan dalam persidangan. Dan kemudian pada tahap kedua ini Roy Suryo tentu tadi juga menyampaikan membawa sendiri ijazah perbandingan, dan inilah yang tengah dilakukan dalam sesi kedua ini dengan melihat ijazah asli Jokowi dan langsung dibandingkan dengan dokumen atau ijazah yang langsung dibawa oleh Roy Suryo CS. Dan kemudian juga kalau dari pihak Joko Widodo, memang Joko Widodo sendiri tidak hadir di dalam gelar perkara yang dilakukan hari ini, namun diwakili oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan, dan tadi berharap dengan digelarnya gelar perkara khusus ini dan kemudian juga sudah ditunjukkan ijazah asli dari Joko Widodo ini dapat menjawab persoalan yang selama ini dituntut oleh pihak kubu Roy Suryo, dan kemudian nanti untuk hasil dari keabsahan ijazah ini nanti akan dibuktikan dalam persidangan. Kemudian juga terkait dalam gelar perkara ini memang melibatkan pihak tidak hanya pihak Polri saja atau pihak internal saja, namun juga pihak eksternal seperti melibatkan Ombudsman RI. Dan tentu kita masih akan menunggu nanti seperti apa hasil dari sesi kedua yang diikuti oleh Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa, karena memang ini dapat menemukan hasil tentunya nantinya dari Roy Suryo sendiri seperti apa, karena Roy Suryo tadi disebutkan membawa ijazah pembanding antara milik Roy Suryo dengan milik asli Joko Widodo, karena tidak bisa dibandingkan dengan ijazah-ijazah yang sudah disita oleh pihak Polda Metro Jaya. Kita tunggu bersama nanti, David. Demikian. Baik, kami tunggu update selanjutnya. Terima kasih Hadisti Arifa melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Gelar perkara khusus dihadiri langsung oleh Roy Suryo CS dan kuasa hukum Joko Widodo. Polda Metro Jaya hari ini menjadi panggung utama babak baru drama hukum soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dua kubu yang berseberangan sama-sama hadir untuk mengikuti gelar perkara khusus. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan hadir mengikuti gelar perkara khusus mewakili Joko Widodo. Sementara dari kubu berseberangan, Roy Suryo, Rismon Sianipar dan kuasa hukumnya juga hadir di Polda Metro Jaya. Gelar perkara khusus digelar dalam 2 tahap. Tahap pertama digelar jam 10 pagi dengan 5 tersangka dari klaster pertama.
Tahap kedua digelar pukul 14 Senin siang untuk klaster 2 dengan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Dan kami juga menegaskan beberapa poin yang ada. Jadi intinya itu, kami akan mengingatkan semoga gelar perkara khusus ini benar-benar objektif dengan dukungan doa dan support dari teman-teman semuanya, terutama juga dari teman-teman media. Ya, kami berharap Polda Metro Jaya bisa benar-benar memanfaatkan forum ini untuk memperbaiki citranya. Ya, citra Polda Metro Jaya di tangan Mas, terserah apa yang nanti akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kalau mereka memang benar-benar akan meneruskan kasus ini dengan membuat kami dipidana, maka kami akan challenge pada kesempatan ini. Dan jangan biarkan kemudian ada orang-orang yang memang sudah terpidana, misalnya ada yang sudah dipidana oleh Polda Metro Jaya 6 tahun yang lalu masih bebas seperti sekarang. Roy Suryo CS datang ke Polda Metro Jaya dengan satu pertanyaan kunci yang mereka harap bisa terjawab dalam gelar perkara khusus. Pertanyaan itu adalah status keberadaan ijazah asli milik Joko Widodo. Apakah ijazah Jokowi telah disita atau belum? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi menyebut ijazah asli Jokowi ditunjukkan pada gelar perkara khusus hari ini. Berikut pernyataan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Sudah bisa diprediksi hasilnya akan seperti itu. Kan dari awal begitu. Awalnya UGM sudah menyatakan, awalnya UGM diam kan. Mereka katakan, loh kok UGM diam? Berarti benar dong. Kemudian UGM sudah klarifikasi, loh UGM ngapain campur tangan? Harusnya diam aja, jangan berpihak dong. Jadi kita sudah tahu, kita mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang disampaikan, itu pasti akan salah di mata mereka. Karena yang mereka cari itu adalah bukan kepastian hukum, bukan mengenai permasalahan hukum keadilan, tapi memang mereka ingin mendiskreditkan Pak Jokowi saja dan keluarganya. Dan hari ini adalah satu milestone yang cukup luar biasa, ditunjukkan. Nah kita lihat, tadi juga disampaikan oleh pimpinan gelar bahwa ini sebenarnya adalah ya mungkin rasa, ini lebih dari hal yang normatif. Tadi benar-benar memang rasa keadilan yang coba dijelaskan oleh dan transparansi yang dijelaskan oleh pimpinan gelar Pak Direskrimum, yang sehingga kami sangat menghormati itulah. Jadi kembali lagi, tidak ada lagi yang bisa mengatakan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu tidak disita karena sudah diperlihatkan. Tumpukan sampah menggunung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda Ciputat, Tangerang Selatan. Selain aroma bau tak sedap, ribuan belatung pun menghiasi kondisi jalanan. Tumpukan sampah menggunung di pinggir Jalan Insinyur Haji Juanda Ciputat, Tangerang Selatan. Kondisi ini terjadi karena ditutupnya TPA Cipecang akibat melebihi kapasitas. Penumpukan sampah mengakibatkan aroma bau tak sedap di sekitar lokasi. Selain itu, ribuan belatung pun juga bermunculan di jalan sekitar tumpukan sampah. Warga pun mengaku resah karena sampah sudah menumpuk sejak sepekan terakhir. Semingguan lebih. Ya. Nah ini emang biasa warga buang di sini atau gimana? Ya tadinya dari mana-mana itu mah. Oh sekarang dari mana-mana? Ya. Ya Apa sih penyebabnya nih pada buang sampah sini? tempatnya ditutup. Tempat pembuangannya. Oh gitu. Nah ini kalau gitu gimana nih? Melihat ada sampah di pinggir jalan. Ya saya ganggu, orang bau mana-mana, pemandangan juga gak enak, belatungnya kayak gitu. Ada belatungnya juga? Wah itu belatung banyak banget. Emang biasanya ada mobil yang buat ngangkut sampah? Terus sekarang nggak ada? Nggak ada. Nah kesal tuh gimana nih? Ya kesal lah, bau. Ada ya kotor lagi tuh, ada binatang gitu. Ada belatungnya gitu ya? Ya. Nah pengennya ibu tuh pengen di sampah gimana nih? Mau diangkut atau gimana? Ya mau diangkut kayak biasanya. Sementara itu hingga kini pemerintah Tangerang Selatan belum bisa memastikan kapan tumpukan sampah di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda Ciputat bisa diangkut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.